Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi Bu Guru. Berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Kita sungguh bersyukur, kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan kesehatan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya baik karena Tuhan, semuanya bersuka cita karena Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih, silakan berdiri. Mari berdiri, kita bersama-sama mau bernyanyi dari terbit matahari. Silakan berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih tetap berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kembali kita masih tetap berdiri, bersama-sama kita mau bernyanyi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup
kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik. Tapi kita sebagai anak-anaknya coba mengingat-ingat, apakah saya sudah baik dalam kehidupan saya? Oh, saya masih sering berkata kasar. Saya biasa tidak dengar-dengar sama orang tua. Itu adalah perbuatan yang Tuhan tidak senangi. Kita mau meminta ampun sama Tuhan, kita mau mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa, ikuti Bu Guru berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Tuhan Yesus mengatakan dari Alkitab bahwa Tuhan sudah mau mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Novi. Mari duduk tenang, siapkan Alkitabnya. Namun sebelum itu kita mau bernyanyi, aku siap mendengar firman Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul kembali. Ya, kita boleh beribadah kembali walaupun ibadah kita masih secara online. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita akan dengarkan secara bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan, tolong kami mendengar. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada waktu itu, pada hari masih pagi, ya ada seorang perempuan yang datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang dia mau lihat di sana? Ternyata dia mau melihat Tuhan Yesus. Nah, dia mendekati kuburnya Tuhan Yesus, tetapi dia melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, sudah tidak ada batu lagi di sana. Lalu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Maria Magdalena. Maria Magdalena sangat terkejut karena melihat Tuhan Yesus. Tetapi Maria sangat bersukacita karena Maria boleh melihat Tuhan Yesus. Maria sangat percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, Maria berlari menghampiri teman-temannya yang pada saat itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis karena kematiannya Tuhan Yesus. Lalu Maria menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa perempuan-perempuan yang lain percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Ternyata tidak. Perempuan-perempuan yang lain tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu ada 2 orang muridnya Tuhan Yesus yang melakukan perjalanan juga keluar kota. Nah, mereka beranggapan tidak ada lagi guru buat kita, tidak ada lagi pemimpin untuk kita. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka bercakap-cakap, mereka pun tinggal di sebuah rumah bersama-sama. Bahkan mereka makan bersama-sama. Tetapi 2 orang muridnya Tuhan Yesus ini tidak sadar kalau yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah pergi kembali, barulah mata mereka terbuka, barulah mereka sadar. Wah, kalau ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Lalu dengan penuh sukacita,
dua orang muridnya Tuhan Yesus ini pergi mengunjungi teman-temannya yang lain. Mereka menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi teman-temannya tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi ke 11 muridnya yang lain. Nah, murid-muridnya yang lain tidak percaya kalau itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mencoba meyakinkan mereka bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah mengalahkan maut. Nah, anak-anak sekolah minggu, bukti penampakannya Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Nah, mari mulai dari sekarang kita selaku anak-anak sekolah minggu harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, baik itu pada saat kita bermain, baik itu pada saat kita di rumah. Nah, terutama kalau kita sedang belajar, mari sebelum belajar, mari berdoa dulu kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, amin firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pembacaan kita pada hari ini dari Markus pasalnya yang ke-16, Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Mari anak-anak sekolah minggu di rumah buka Alkitabnya, kita sama-sama baca. Kita baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-14. Nanti di rumah baca kembali dari ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Mari kita baca. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin firman Tuhan. Cerita kita pada hari ini yaitu percaya kebangkitan Yesus. Percaya kebangkitan Yesus. Amin firman Tuhan. Kita bersyukur sudah mendengarkan cerita Alkitab. Yesus sudah bangkit dan menang. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mau gerakan, kita mau bernyanyi. Yesus bangkit dan menang. Mari silakan berdiri. Yesus berkuasa, maut tak berdaya, dia bangkit dan menang. Ya, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan persembahannya. Mari siapkan persembahannya kepada orang tua yang ada di rumah ataupun yang sedang mendampingi anak-anaknya sedang bersekolah minggu. Uang persembahan anak-anak kita ini boleh dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu atau boleh langsung datang ke gereja untuk diberikan kepada guru-guru sekolah minggunya. Sambil persembahan kita berikan, mari bersama-sama kita bernyanyi Apabila Kita Sukacita. Bagi kita puji haleluya.
bersukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau doa syafaat. Anak-anak sekolah minggu duduk yang tenang di rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan selalu memberkati kami, baik kami di rumah, di tempat bermain maupun kami bersekolah. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan kami. Tuhan terima, berkati persembahan kami, boleh digunakan dengan baik. Berkati orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami. Berikan mereka kesehatan selalu dalam menjaga kami. Berdoa buat teman-teman kami yang Tuhan boleh tolong. Tuhan boleh tambahkan usia mereka sehingga mereka boleh berulang tahun kembali. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memberkati kami boleh merayakan perayaan Paskah bersama-sama. Tuhan terima kasih buat itu semuanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa karena Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur, kita bersukacita. Pada hari Minggu ini kita masih boleh berkumpul, boleh bersekolah minggu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekolah minggu kita telah selesai, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Mari anak-anakku silakan berdiri. Mari silakan berdiri, kita mau bernyanyi, ku menang, ku menang. Terima kasih kepada anak-anak sekolah mingguku semuanya yang boleh sekolah minggu pada hari ini. Ibu guru dan Bapak guru mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.